Halo Lur, gimana kabarnya? Di sini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Shelter 2026. Singkatnya, kita diperlihatkan seseorang yang bernama Michael Mason, pria penyendiri yang tinggal di sebuah pulau terpencil di Skotlandia. Dia berusaha menyelamatkan seorang gadis dari ganasnya lautan. Tanpa disangka, tindakan ini memicu serangkaian peristiwa berbahaya yang berujung pada penyerangan rumahnya, memaksanya untuk kembali menghadapi masa lalunya yang kelam. Film dibuka di sebuah pulau kecil yang terisolasi di lepas pantai Skotlandia. Michael Mason hidup menyendiri hanya ditemani anjingnya. Dengan sebuah rumah kecil, mercusuar, dan rumah kapal, ia menjalani kehidupan yang sangat tertutup. Untuk bertahan hidup, ia menerima pasokan dari Jesse dan pamannya, yang tanpa sepengetahuan Jesse, pernah bertugas bersama Mason di masa lalu. Dari rumahnya, Mason mengawasi kedatangan mereka. Jesse mendayung ke tepi pulau dan membawa peti pasokan ke rumah kapal. Sebelum pergi, ia meletakkan sebuah kotak kecil sebagai hadiah untuk Mason. Jesse lalu mendayung kembali ke kapal pamannya. Setelah mereka menjauh, Mason turun untuk mengambil peti tersebut. Ia melihat kotak hadiah itu dan membiarkannya di sana karena ia tidak ingin dekat dengan siapapun. Hari-hari berikutnya dihabiskan Mason dalam keheningan. Sementara itu, di London, seorang pria bernama Manford sedang dicecar oleh komite pemerintah terkait penggunaan program pengawasannya yang tidak etis dan diduga ilegal. Dengan nama Sandy Thea, panel komite mencatat bahwa Thea telah menyadap setiap telepon dan kamera di Inggris. Mengumpulkan dan menyimpan data yang pada dasarnya mengubah negara menjadi negara polisi, Manford membela diri dengan menyatakan bahwa Thea telah mencegah puluhan serangan dan berhasil mengidentifikasi banyak teroris. Informed decisions to anticipate threats more effectively. They have nothing to hide. Since Thea went online, MI6 have with you and Prime Minister Fordham under investigation and Thea dismantled. Segera setelah sidang, Manford bertemu dengan Perdana Menteri. Mereka membahas bagaimana kontroversi Thea membuat posisi pemerintah menjadi serba salah. Setelah mematikan alat perekam di kantor, Perdana Menteri menawarkan sebuah kesepakatan. Manford akan dipecat di depan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan posisinya akan digantikan oleh anak didiknya, Roberta, sebagai imbalan. Manford diizinkan kembali ke bayang-bayang untuk mengendalikan para agen dan program Theonia sesuka hati. Manford setuju, dan Perdana Menteri mengucapkan selamat atas masa pensiunnya. We both know the whole thing's The tape stopped to get you back into the shadow. Point somebody more appropriate for your retirement. Thank you, Prime Minister. Beberapa hari kemudian, Jesse dan pamannya kembali ke Pulau Mason untuk mengantarkan pasokan di tengah badai yang sangat buruk. Sang paman menyuruh Jesse bergegas karena badai semakin mengganas. Namun, sesampainya di darat, Jesse malah membawa barang-barang itu ke pintu Mason dan mengetuk keras. Saat Mason membuka pintu, Jesse menyerahkan pasokan tersebut sekaligus memaksa memberikan hadiah yang pernah ia tinggalkan. Kebanyakan orang biasanya bilang terima kasih, sindir Jesse. Mason malah menyuruhnya untuk tidak pernah datang lagi ke pintunya. Saat Mason mencoba menutup pintu, Jesse menahannya dengan kaki dan menegaskan bahwa ia tidak takut padanya. Mason akhirnya tetap menutup pintu itu. Akibat perdebatan tersebut, waktu terbuang sia-sia dan badai semakin parah. Kapal paman Jesse terombang-ambing keras oleh ombak. Jesse mencoba kembali dengan perahunya, tetapi ia terhempas arus ombak. Tak lama, kedua kapal tersebut terbalik. Mason yang melihat kejadian itu dari jendela segera bertindak. Ia berlari ke rumah kapal, meluncurkan perahu bermesin miliknya, dan pergi menyelamatkan mereka.
Mason terpaksa menyelam dan menemukan Jesse terjerat tali kapal pamannya. Setelah membebaskannya, Mason melihat sang paman sudah tenggelam dan terjebak di dalam kabin. Karena tak bisa berbuat apa-apa lagi untuk pria itu, Mason membawa Jesse ke permukaan dan menyelamatkannya ke pulau. Ketika Jesse menanyakan pamannya, Where's my uncle? Mason terpaksa menyampaikan kabar buruk tersebut, yang membuat Jesse sangat terpukul. Where's my uncle? He's dead. The trawler went down. He was trapped. Keesokan harinya, Jesse terbangun dengan pergelangan kaki memar yang terinfeksi. Mason memberitahu bahwa ia harus tinggal di sana selama beberapa hari. Selama masa pemulihan, Jesse mengamati rutinitas Mason, lalu Jesse menggeledah barang-barang Mason dan menemukan sebilah pisau. Ketika Mason datang memeriksa kakinya, Jesse yang mengira akan disakiti langsung menodongkan pisau tersebut. Alih-alih marah, Mason malah mengoreksi cara Jesse memegang pisau yang salah. When you use a weapon, hold it like this. Good. This is strong grip. Jesse bertanya, mengapa Mason tidak memanggil polisi? Mason menjawab bahwa ia tidak bisa karena ia tahu Jesse kini sebatang kara, ibunya sudah tiada, ayahnya tak pernah ia kenal, dan pamannya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Anyone about what happened? Your mother died a few years back. Never knew your father. Care of you ever since. Ia mulai akrab dengan anjing Mason yang ia beri nama Jack dan terbukti mahir bermain catur. Jack. F2. Check. You didn't tell me you could play chess. You never asked? Namun, Mason menyadari infeksi Jesse butuh obat yang layak, sehingga ia nekat pergi ke daratan utama menuju apotek. Ia juga melihat bahwa Mason akhirnya membuka hadiah darinya, sebuah bola salju kecil berisi miniatur mercusuar. Sebagai mantan agen elit, Mason berusaha menghindari semua kamera. Namun ia tak sengaja tertangkap kamera ponsel seseorang. Rekaman itu masuk ke sistem Thea dan langsung menandainya sebagai teroris berbahaya. Roberta, dari pusat komandonya, melihat peringatan ini dan mengirim pasukan pembunuh. Manafort juga melihat peringatan yang sama dari rumahnya, menyadari bahwa rahasia kelamnya terancam terbongkar. Mason kembali. Malam itu dengan obat, tetapi samar-samar ia mendengar suara perahu mendekat. Ia menyuruh Jesse bersembunyi di kamar mandi dan segera menyusun jebakan. Sebuah pasukan pembunuh beranggotakan 6 orang mendarat di pantai. Mason menarik tuas, melepaskan jaring yang menjerat satu orang dan menyeretnya tenggelam ke laut. Get in the bathroom. Ia lalu menyalakan lampu sorot yang menyilaukan, membuat kacamata night vision mereka tidak berguna. Mason menjatuhkan batu besar ke arah target kedua, menghancurkan lentera ke tubuh target ketiga, lalu menembaknya dengan pistol suar hingga terbakar hidup-hidup, serta menusuk leher target keempat sebelum mendorongnya dari tebing. Di saat bersamaan, satu tentara menemukan rumah Mason dan menembak mati Jack yang mencoba menyerangnya. Tentara itu menyeret Jesse dari kamar mandi menuju pantai. Mason berhasil membunuh orang kelima di rumah kapal dengan menusukkannya ke kail besar dan merebut senjatanya. Saat melihat Jesse diseret, ia menembak mati prajurit terakhir. Setelah mengemas persediaan dan melihat anjingnya telah tiada, Mason menelepon seorang teman dan mengatakan bahwa ia sedang dalam pelarian membawa kargo dan butuh bantuan. Mereka pun bergegas kabur dari pulau. Di markas, Roberta sangat syok mengetahui seluruh timnya tewas dan mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya Mason ini. They're all gone. Who the hell is this guy? Tiba di daratan utama, Mason dan Jesse menemukan sebuah rumah pertanian. Setelah Mason mengajari Jesse cara memegang senapan serbu sitaan dengan benar, ia masuk ke rumah namun langsung ditodong senapan berburu oleh pemiliknya. Dengan sigap, Jesse menyergap pria itu dari belakang dan memintanya menurunkan senjata dengan sopan. Mengingat Mason terluka, Jesse memohon bantuan pria tersebut. I'm not sure how good this will hold. Where's your son?
Callum? Did you just go do something? Callum? I called the police. Sementara itu, Roberta mencegat laporan telepon ke polisi dari rumah pertanian itu. Ia mengirim seorang agen bernama Workman untuk membawa Mason hidup. Tanpa sepengetahuan Roberta, Workman adalah anak buah setia Manafort. Manafort diam-diam menghubungi Workman dan memberikan perintah utama, bunuh Mason dan juga bunuh Jesse. Mason dan Jesse melarikan diri lewat pintu samping. Mason melumpuhkan polisi tanpa membunuh mereka dan merampas mobil patroli. Workman mengejar dengan beringas. Namun Mason berhasil membuat mobil Workman terguling. Mereka berdua lalu menemukan bengkel terpencil dan berganti kendaraan. Di tempat lain, Workman yang terluka membajak mobil warga sipil, membunuh seorang polisi dan wanita pemilik mobil karena menjadi saksi. Melihat kekacauan ini, Roberta berbicara dengan rekannya, Madison. Madison menyadari bahwa foto Mason di sistem tidak cocok dengan identitas yang muncul. Setelah meretas sistem pelindung, Madison menemukan berkas asli. Mason ia adalah tentara Black Ops, berprestasi yang membelot setelah menolak perintah membunuh ilmuwan Iran yang tak bersalah. Mason memalsukan kematiannya dan bersembunyi sejak saat itu. Mason dan Jesse tiba di sebuah rumah hutan milik kawan lama, Mason, Arthur Booth, atau Daniel Mays. Mason ingin menitipkan Jesse agar aman. Namun, Mason menyadari bahwa Arthur pernah menukar fotonya dengan pria tak bersalah di sistem, tapi Manafort sengaja menggantinya lagi menjadi foto teroris. Itulah alasan pasukan mematikan tadi dikirim ke mercusuarnya. Manafort. I broke the only rule that matters there. Refuse to kill an innocent man. I just need you to keep Jessie safe. This is where we part ways. Can you keep her here? Saat Mason meminta bantuan, Arthur menolak. Jesse tak sengaja melihat botol-botol obat dan menyadari alasannya. Arthur mengidap kanker stadium akhir dan meminum obat yang sama seperti mendiang ibu Jesse. He has cancer. And my mum took the same meds before she... I'm sorry I'm such a drag to you. Is she right? Arthur dengan sedih mengakui bahwa umurnya mungkin tinggal 1 tahun lagi. Tiba-tiba, Workman yang melacak mereka mendobrak masuk. Mason dan Workman terlibat perkelahian hebat di perpustakaan. Saat Workman hampir menusuk Mason, Jesse menodongkan pistol ke arahnya dan memohon agar ia berhenti. Just let him go. Tak punya hati nurani, Workman malah merebut pistol itu. Mason segera menerjang Workman, memberi kesempatan baginya dan Jesse untuk melompat ke mobil Arthur dan kabur di bawah hujanan peluru. Who was that? Berhenti di sebuah kota kecil, Arthur memberikan ponsel darurat kepada Mason. Mason menasihati Jesse agar sangat berhati-hati menghindari kamera. Meski begitu, sebuah kamera merekam mereka. Manafort yang mengawasi dari jauh langsung menghapus gambar itu dari Thea dan mengirim lokasi mereka ke Workman. Namun, hal ini menjadi bumerang. Madison dan Roberta mendeteksi akses tersebut, mengunci Manafort dari sistem Thea, dan akhirnya memiliki bukti kuat bahwa Manafort berada di balik semua ini. Kehabisan cara, Mason membawa Jesse ke sebuah klub malam milik Kamal, seorang gembong penyelundup. Mason menemui Kamal. Ia meminta paspor palsu dan dana agar Jesse bisa memulai hidup baru. Awalnya menolak karena merasa Mason tak punya posisi tawar. Look at you. No country, no badge. Just a poor bastard who thought he had... A rat in the mess than ever. To us both. Walk in here, to your club. Every operative. Wait here. Si Kamal ini akhirnya luluh ketika Mason mengingatkan bahwa dengan kembalinya Manafort berkuasa. Kamu bisa kapan saja dibunuh untuk menghilangkan jejak. Manafort yang mengetahui lokasi mereka mengirim pasukan bayaran ke klub.
Di saat yang sama, Roberta juga meluncurkan timnya sendiri. Menyadari tim Manafort sudah lebih dulu tiba, Roberta kini punya bukti nyata operasi ilegal Manafort. Kamal menyerahkan identitas baru dan uang kepada Mason, serta menginformasikan lokasi kapal yang akan berangkat dalam 30 menit. Jesse menolak pergi, namun Mason menegaskan bahwa ini demi keselamatannya. Saat itu juga, pasukan Manafort menyerbu. Mason melumpuhkan mereka satu persatu. Namun seseorang berhasil menculik Jesse. Dibantu panduan kamera dari Arthur, Mason berlari menghindari tim Roberta menyelamatkan Jesse dan mereka memacu kendaraan ke arah dermaga. Tiba di pelabuhan, Mason menyuruh Jesse naik ke kapal, namun Jesse terus menolak meninggalkannya. Tiba-tiba peluru berdesingan, workman telah tiba. Mason segera menjatuhkan Jesse ke kapal yang langsung melesat membawanya ke tempat aman. Mason dan workman saling tembak hingga kehabisan peluru. Dalam pertarungan jarak dekat yang brutal, workman menyerang dengan pisau. Mason meraih rantai panjang yang terikat pada potongan pipa besi besar, mengayunkannya, dan menghantam kepala workman hingga lehernya patah dan tewas seketika. Beberapa hari kemudian, Manafort bersantai di rumah mewahnya, menonton berita tentang Roberta yang harus membereskan kekacauannya. Sambil menuang minuman, ia melirik keluar jendela dan menyadari kedua penjaganya telah tewas. Sadar akan apa yang terjadi, Manafort menenggak minumannya. Ia berbalik dan melihat Mason berdiri di sana. Manafort menegur Mason, menyebutnya anak emas yang rusak karena tiba-tiba memiliki hati nurani. Mason membalas bahwa target yang dulu disuruh untuk ia bunuh adalah orang tak bersalah. Manafort mencoba merayu Mason untuk kembali bekerja di bawahnya, mengklaim bahwa ia kini punya kuasa penuh untuk negara. I have been given complete. I want you with me, by my side as we were. Mason menjawab dengan dingin bahwa pola pikir seperti itulah yang membuatnya tak menarik pelatuk selama 10 tahun lalu. Mengapa ia harus menarik pelatuknya sekarang? Kemudian, Mason menembak Manafort hingga tewas. 3 bulan kemudian di sebuah kafe di Spanyol, Jesse terlihat menikmati hidup barunya. Roberta dan agen Minam diam-diam mengawasinya dari jauh, yakin bahwa suatu hari Mason pasti akan menemuinya. Mereka bersiap untuk menyudahi pengintaian hari itu. Ketika mereka melihat kamera keamanan di dalam kafe tempat Jesse berada, tiba-tiba bergerak miring ke atas menandakan ada yang meretasnya. Seorang kasir memberikan sebuah tas belanjaan kecil kepada Jesse, mengatakan bahwa ada seorang teman yang menitipkannya. Saat Jesse membuka tas tersebut, kamera menyorot sosok Mason yang berjalan santai di seberang jalan. Di dalam tas, Jesse menemukan sebuah bidak catur. Pesan tersirat dari Mason bahwa ia baik-baik saja. Jesse menoleh keluar jendela, tetapi Mason sudah menghilang di keramaian. Puas mengetahui bahwa Jesse kini aman sepenuhnya, Mason merasa senang. Udah, kelar. Kalau suka videonya, jangan lupa subscribe Filmin. See you.